Shalom saudara sekalian, kiranya berkat ilahi selalu mengalir dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Pemimpin Berhati Hamba. Matius 20 ayat 25-28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Di dunia sekuler, definisi sukses seringkali diukur oleh seberapa banyak orang yang berada di bawah kendali kita. Makin tinggi jabatan seorang, makin banyak fasilitas yang ia terima. Dan makin besar kuasa yang ia miliki untuk memerintah orang lain. Sukses berarti dilayani. Rupanya mentalitas gila hormat ini sempat menyusup ke dalam lingkaran murid Yesus. Tepat sebelum perikop ini, ibu dari Yakobus dan Yohanes datang meminta fasilitas khusus kepada Yesus agar kedua anaknya duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus di dalam kerajaannya. Ketika 10 murid yang lain mendengar hal itu, mereka menjadi marah. Bukan karena mereka lebih suci, mereka karena mereka keduluan start untuk berebut posisi. Melihat kegaduhan itu, Yesus memanggil mereka dan merombak total cara pandang dunia tentang kekuasaan. Dari teguran Yesus ini kita belajar 3 hal tentang bagaimana menjadi pemimpin sejati menurut standar kerajaan Allah. Yang pertama, kita melihat ada pembalikan paradigma dunia. Yesus berkata di ayat 25-26, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidak demikian di antara kamu. Nah, kata pemerintah dan pembesar merujuk pada penguasa Romawi saat itu yang hobinya menindas dan pamer otoritas. Kalimat tidak demikian di antara kamu adalah sebuah proklamasi radikal. Yesus menegaskan bahwa komunitas orang percaya harus memiliki sistem nilai yang berbanding terbalik 180 derajat dengan dunia. Di dalam Kristus, otoritas tidak digunakan untuk menekan, melainkan untuk mengayomi, melindungi. Menjadi orang Kristen yang dewasa berarti berani tampil beda dari tren dunia. Jika dunia mengajarkan kita untuk memanjat hierarki sosial demi bisa menginjak orang lain, Yesus memanggil kita untuk turun ke bawah demi bisa mengangkat orang lain. Yang kedua, kita melihat ada positioning sebagai pelayan. Yesus memberikan formula sukses yang paradoks, ayat 26-27. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Yesus menggunakan 2 kata yang sangat rendah. Pelayan, diakonos, artinya orang yang melayani di meja makan. Dan hamba, doulos, yaitu budak belian yang tidak punya hak atas dirinya sendiri. Di zaman kuno menjadi diakonos atau doulos adalah sebuah kehinaan. Namun Yesus menaikkan derajat kata ini menjadi sebuah posisi kehormatan baru. Ukuran kebesaran seseorang di hadapan Allah tidak dilihat dari berapa banyak pelayan yang ia miliki, melainkan seberapa banyak orang yang telah ia layani. Kepemimpinan Kristen bukanlah tentang status, melainkan tentang fungsi. Kita tidak perlu mengejar gelar atau pengakuan manusia. Kejarlah hati seorang hamba yang selalu rindu menjadi berkat bagi sesama. Haleluya. Dan di ayat 28 kita melihat penegasan melalui keteladanan Kristus. Yesus menutup pengajarannya dengan menjadikan dirinya sendiri sebagai teladan mutlak. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kata tebusan, lutron, adalah harga yang dibayarkan untuk membebaskan seorang budak. Yesus adalah pencipta alam semesta. Dia memiliki hak mutlak untuk menuntut penyembahan dan pelayanan dari seluruh makhluk. Namun ia memilih mengosongkan dirinya, membasuh kaki murid-muridnya, dan memuncak pada penyerahan nyawanya di atas kayu salib. Yesus tidak pernah memerintahkan kita melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Ia memimpin dari depan dengan memberikan teladan, presiden. Dan yang paling ekstrim, dia melayani sampai mati. Ada seorang tokoh besar abad 20 namanya Mahatma Gandhi. Meskipun dia bukan seorang Kristen, namun dia sangat mengagumi
khotbah Yesus di atas bukit. Suatu hari dalam sebuah perjalanan kereta api yang padat di India, salah satu sepatu Gandhi terlepas dan jatuh ke rel saat kereta mulai berjalan. Karena kereta tidak mungkin berhenti, Gandhi tidak mau mengambil sepatu itu kembali. Apa yang dilakukannya? Bukannya marah atau menggerutu, ia dengan cepat melepas sepatunya yang sebelah lagi dan melemparkannya keluar jendela, tepat di dekat sepatu yang pertama jatuh. Orang-orang di sekitarnya bingung dan bertanya mengapa ia melakukannya. Gandhi tersenyum dan menjawab, orang miskin yang nanti menemukan sepatu yang jatuh itu sekarang akan memiliki sepasang sepatu yang utuh dan bisa dia gunakan. Jika saya simpan yang sebelah ini, sepatu ini tidak berguna, baik bagi saya dan juga sepatu sebelah yang di luar sana juga tidak ada gunanya bagi dia. Nah saudara-saudara, jika seorang pemimpin sekuler bisa berpikir sejauh itu untuk melayani dan memikirkan keuntungan orang lain, terlebih kita sebagai murid-murid Yesus yang telah ditebus oleh darahnya. Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip ini dalam hidup kita? Mari kita menguji motivasi terdalam dalam diri kita saat kita aktif pelayanan, apakah di gereja atau komunitas. Apakah kita mencari panggung? Apakah kita menghendaki pujian atau status kita supaya lebih dihormati orang? Mari kita belajar untuk melayani di balik layar, melakukan hal yang kecil yang tidak dilihat orang lain, tapi menyenangkan hati Bapa. Nah, di dalam keluarga ada banyak suami menyalahgunakan ayat yang berkata, suami adalah kepala istri. Hai istri, tunduklah kepada suami. Maka dia bertindak otoriter seperti diktator di rumah. Ingat ayat hari ini. Memimpin keluarga berarti melayani keluarga. Suami yang hebat adalah suami yang pertama kali bangun untuk mendoakan keluarganya, yang rela menurunkan ego untuk mendengarkan keluh kesah istrinya dan memimpin anak-anaknya dengan kasih bukan dengan amarah. Di dunia kerja, jika Anda seorang manajer, direktur atau pemilik bisnis, terapkan prinsip servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Jangan menjadi atasan yang hanya bisa menuntut dan menyalahkan anak buah. Jadilah pemimpin yang memfasilitasi kesuksesan tim Anda. Peduli pada kesejahteraan mereka dan memberikan teladan integritas dalam bekerja. Pemimpin yang melayani akan memikat hati bawahannya, bukan menyengat dengan ancaman. Sebagai kesimpulan, dunia sedang krisis pemimpin yang berhati hamba. Hari ini Yesus menantang kita semua. Maukah kita melepaskan jubah kesombongan kita dan mengenakan celemek seorang pelayan dan mulai melayani lingkungan di mana Tuhan telah menempatkan kita? Ingatlah, jalan menuju kebesaran sejati di dalam kerajaan Allah dimulai dengan membungkuk untuk melayani. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bapa, terima kasih, jadikan kami orang yang punya hati sebagai hamba. Jadi pemimpin tetapi melayani. Biarlah dimanapun Engkau tempatkan kami menjadi pribadi yang rendah hati, yang mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Maka kami percaya, kalau Engkau mempercayakan jabatan kepada kami menjadi pemimpin yang bukan menyengat orang lain dengan kemarahan kami, tetapi kami punya keteladanan yang baik untuk diikuti. Berkat Tuhan atas kami dalam nama Yesus. Amin.